Itu setahun saya harus bayar 45 juta Alibaba itu. Tapi banyak bayar dari sana. Kan Penelitian maca saya Bu yang mes 80 yang kasar itu dibeli di perusahaan Korea Tangerang untuk kasur. Ya, bagaimana kita mengelompokkan? Artinya kalau di supermarket itu kan banyak tuh teh A, B, C, D, E. Nah, untuk bisa mengetahui bahwa ini manfaatnya yang tadi Bu sampaikan untuk melenturkan itu, bagaimana mengelompokkan pemasarannya maksudnya Ibu? Jadi ada dua proses teh hijau itu. Ada proses ala Chinese. Artinya mesinnya itu dari Cina. Orang Cina, masyarakat Cina Tiongkok di sana membuat teh itu di penpire, disangrai, di oven. Tapi kalau Jepang itu di steam. Nah, jadi saya mengatakan yang polifenolnya tinggi itu adalah Chinese tea, penpire. Jadi kalau kita brandnya green tea penpire. Tapi kalau yang L-theaninnya tinggi adalah green tea steam. Green tea ala Jepang. Ya. Nah, itulah bahan baku daripada matcha. Jadi kalau green tea steam sedikit L-theaninnya, tetapi kalau sudah jadi matcha itu semakin dominan. Maka untuk relax, untuk fokus, makanya minum seremonial matcha, cek minum. Itu. Kalau yang ini, jadi kita lihat nih. Tapi yang murni ya Bu, kadang-kadang sekarang matcha kan banyak. Ya betul. Nah, membedakannya ya mungkin satu ya aroma dirasa ya itu kadang-kadang saya juga tahu gitu ini itu kimia atau tidak. Sekarang kan banyak yang kimia. Matcha sintetis. Iya betul. Saya kumpulkan tuh semua matcha yang termurah dari harga 100.000 sampai itu saya kumpulkan mana kekurangan. Jadi yang murah-murah itu warna sebenarnya tidak hijau, Bu. Ada abu-abu, ada putih, tapi ketika diseduh hijaunya terang. Dari mana hijaunya gitu ya. Tapi itulah bisnis. Tapi kita konsentrasi saja pada produk kita. Kita karena punya misi bagaimana kita memberikan teh yang benar untuk generasi sekarang, maka kita harus konsentrasi di situ. Harus ternyata ada pasarnya ya luar negeri. Justru luar negeri ya yang mungkin mereka memahami pentingnya kesehatan. Tapi sekarang kita bagus juga Bu, makanya kita punya EduCafe. Edukasi. Oh, di Bandung. Ya. Jadi dengan acara ini juga saya salah satunya menceritakan teh yang benar. Mungkin melalui podcast ini Ibu bisa mengedukasi para generasi muda. Silakan Ibu, ini Ibu bisa melalui kamera ini edukasi generasi muda untuk mencintai teh di negeri sendiri, dan ini manfaatnya banyak. Silakan Ibu. Jadi jangan takut dengan minum teh Indonesia. Jadi sekarang konsumen sudah hati-hati sekali tehnya itu benar atau tidak. Jadi kita lihat di setiap produk kita pasti ada barcode traceability system asal usul dari teh ini. Konsentrasi, jangan bangga dengan produk-produk luar negeri, tapi banggalah dengan produk Indonesia karena kita banyak sekarang tehnya. Salah satu Arafati konsentrasinya dari dulu ya Bu ya. Tetap aja teh, ketika orang lari ke apa saya tetap teh karena punya misi tersendiri. Bagaimana anak muda itu tahu tentang teh, tentunya dengan produk-produk yang kita buat. Dan bagaimana para pemetik teh tersenyum, artinya dengan upah yang bagus. Ada yang menyekolahkan mereka, membuat kerjasama mitra. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau jadi mitra asik Bu. Jadi mereka tuh memasuk produksi aja ya, nanti Ibu yang ini
mengembangkan dari hasil produksi itu menjadi produk brand Arafati. Jadi Arafa itu arif terhadap diri kita, Bu, arif terhadap masyarakat. Iya, menjaga kualitas ini itu utama. Itu utama. Karena brand kita itu harus. Karena tadi awalnya dari pendidikan kita harus mengajarkan kalau di produk itu ada bohong, nggak bisa. Jadi harus jujur dengan kerjaan kita ya. Artinya kan para pemetik teh ini, saya yakin Bu Iva sudah memberikan kepercayaan penuh untuk bisa mereka memetik yang sesuai dengan tentu membangun standar gitu ya. Membangun manusia itu beda dengan membangun pabrik. Membangun pabrik setahun lah ya Bu ya, gampang. Tapi membangun manusia kitanya harus cinta ke mereka. Sudah berapa kelompok tani yang Ibu bina? Banyak Bu. Saya kadang-kadang kalau sudah maju saya pergi cari lagi yang udah maju, pergi. Jadi biarkan mereka punya brand-brand sendiri. Seperti itu. Jadi Ibu bebaskan mereka. Bebaskan setelah saya ajari membuat maca, membuat white. Tapi hubungan kerjasama Ibu mensupport atau artinya mengirim teh ke itu tetap? Ya, ada yang kehabisan sendiri boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak mengikat. Dalam bermasyarakat itu ketika teman-teman kita maju kita senang ya. Dan kita tetap aja, bahkan kita ajarkan. Nah, nanti ini salah satu menjaga kualitas. Nah, dari kalau produk Ibu dengan adanya kalau di Arafat itu di rumah produksi Arafat pasti harus punya syarat-syarat. Nah, jadi kalau kita mau masuk basah ke kita, petikan halus, begini, begitu, itu masuk ke rumah produksi kita harus jelas, harus tahu gitu. Makanya di setiap rumah produksi Arafati ada anak-anak teknik pangan ITB sekarang, anak teknik pangan Unpad untuk seperti itu. Kita selalu pakai sistem Ibu, karena kan banyak. Jadi Arafati itu justru membuat sistem dari hulu sampai hilirnya, sehingga terpantau. Jadi mulai produksi sampai dari kebun sampai meja ya Bu ya. Sampai marketing sampai mungkin mereka yang belikan sampai meja ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada marketing Arafati nih ya sedang di Rusia. Jadi dia bisa nerangin tentang produk Arafat itu, dia bisa link ke rumah produksinya. Dari sana bisa langsung ke tempat ini ya, produksi yang di Bandung ya Bu ya. Nah, zaman sekarang kita tetap ya IT, terus kita membina dengan penuh kasih, penuh sayang, dakwah lah kalau menurut saya. Bukan dakwah sebenarnya, justru mereka adalah guru-guru kehidupan saya, para pemetik teh itu. Guru-guru kehidupan. Senyumnya apa tantangan Ibu nih? Banyak. Satu, harus tetap semangat ke mereka, harus memberikan mungkin harus positif, memberikan penghargaan juga ya Bu ya. Tentunya dengan upah yang bagus Bu. Jadi kalau masuk ke pucuk basah itu ke saya itu sekitar 1 kilonya pemetik ya. Pemetik itu harus di 3.000, sementara yang orang 1.500 terus. Jadi saya harus karena mereka pucuk basah. Jadi harus memberikan apresiasi melalui harga itu ya Bu ya. Harus sejahtera lah karena tangan-tangan mereka menghasilkan teh premium. Kalau untuk teh putih saya 100.000 per kilo. Dari setengah 6 sampai jam 9 mereka sudah dapat 100.000. Jadi yang membedakan ini nanti untuk teh putih, terus ini untuk maca dan sebagainya itu, teh hijau itu dari sap-sap itu ya, dari petikan itu ya Bu ya. Jadi kalau teh hijau biasa itu harus petik halus. Jadi jangan diarit, jangan digunting. Jadi harus dipetik. Ini yang manual. Manual. Sekarang kebanyakan digunting pakai itu kan bukan rumput. Kalian banyak. Kenapa teh Indonesia menurun? Karena perlakuan di hulunya pakai seperti potong rumput. Jadi langsung produk banyak gitu ya. Karena katanya
tidak. Jadi yang Dia lupa bahwa itu salah satu kualitas Iya. ya. Makanya kenapa teh Indonesia hancur? Di salah satunya itu. Terus Cara terbengkalai. penting Yang paling sedih itu adalah banyak para pemetik yang tidak kerja. Mereka dari hidupnya di situ, terus ketika dilepaskan mereka menjadi apa? Nah, itu yang doa mereka itu yang penting bagi saya. Jadi menurut saya, maksud Ibu, apakah pengembangan ini lahannya berkurang untuk ini lain, fungsi lain? bukan. Hamparan teh kebanyakan tuh dipetik dengan mesin. Maka banyak para pemetik teh yang tidak kerja. Tapi kan kebijakan Ibu harus ini manual untuk yang makanya ini gitu. Tapi Arafati hanya sejengkal kecil. Dia metik. Jadi saya harus standar metik. Iya, dengan standar upah metik. besar. Iya. Tidak pakai mesin. Iya. Tidak pakai mesin. Jadi saya berpikir gini, petani-petani itu kaya ya Bu ya, karena punya tanah. Iya. Tapi yang termiskin pemetik. Kebanyakan petani-petani itu dia memakai mesin. Saya bilang silakan kalau begitu, pakai mesin kirim ke lain, ke pabrik, artinya ke produksi lain, ke lain, ke jual yang lain. Tapi kita harus punya produk yang petik halus. Kitanya yang petik halus yang bagus-bagus untuk kita dong. Kita olah untuk petani-petani membuat produk, atau saya menyerap itu. Nanti yang itu dihampaskan seperti. Jadi segmennya beda segmennya. Hanya segmennya beda dari sana. Jadi saya bilang silakan kalau kelompok yang memasukkan teh ke kita, standarnya ini itu gitu ya. Standarnya kita harus seperti ini. Kalau enggak ya enggak. Tantangan mengenai alih fungsi lahan bagaimana Bu? Dengan kalau kita komitmen Bu ya, teh itu kan 2 minggu sekali panen ya Bu ya. Komitmen begitu, teh itu menguntungkan. Kalau komitmen, kalau sekarang kan petani teh generasi kedua, generasi yang ayahnya, yang punyanya di Jakarta, nggak mau di lahan aja dijadikan perumahan, jadikan lahan apa, nah hal-hal yang itu seperti itu tantangan Ibu. Ya akhirnya kita mengedukasi, harus silaturahmi, ini loh warisan yang orang tuamu begini itu pendekatan silaturahmi. Seperti itu. Dan yang paling penting, ke pemetik teh itu tidak boleh ngutang. Pemetik teh kita tidak boleh ngutang. Jadi ketika misalnya satu orang menghasilkan 50 kilo, harus cash dibayar. Jadi berat bagi petani itu adalah mengupah 2 minggu sekali. Kan 2 minggu sekali, mengupah 2 minggu sekali. Itu dari tantangan Ibu dari sisi harus biaya, dari sisi distribusi, pemasaran itu penting. Itu produksi 50%, marketing 50% sebenarnya. Jadi sama-sama susahnya. Tetapi kalau kita balik lagi, kalau kita melakukannya dengan cinta, dengan semangat, dengan punya harapan tinggi, itu mudah. Jadi tantangan itu ya lakukan aja, dijalanin aja gitu ya, sambil berdoa, sambil ada fokus jalannya seperti apa. Misalnya gini, kita banyak ngambil dari misalnya Alibaba ya Bu ya. Itu setahun saya harus bayar 45 juta Alibaba itu, tapi banyak bayar dari sana. Jadi entrepreneur itu harus berani bayar tinggi untuk mendapatkan. Jadi kita kan nggak bayar, ngapain bayar 45 juta lepas gitu aja. Tapi ternyata bayarnya paling banyak, karena kita yakin entrepreneur tuh harus berani mengandung risiko ya Bu. Tetapi kita punya analisa, feeling lagi, jangan ambisi. Kalau ambisi nanti jatuh. Ini cukup sulit ya, menjaga itu tadi ya Bu ya, antara feeling, rasa dan juga keberanian, jiwa entrepreneurnya itu Bu. Kalau kita tidak memiliki itu, pasti tidak, artinya udah banyak ternyata gitu, feelingnya miss ya, meleset gitu.
Makanya mulai dari entrepreneur itu saya suka tersemangati dengan gerak langkah para pemetik teh. Mereka itu jam 5 subuh setelah sholat subuh Bu, berangkat ke kebun dengan semangat. Jadi kalau saya sedang lelah memasarkan, saya ingat itu. Mereka selalu semangat. Saya pun harus Jadi, semangat. Melihat itu memberikan semangat baru bagi ibu ya. Iya. Ini pun salah satu mungkin yang untuk mengatasi kesulitan ibu ya. Ya, Jadi bisnis itu jangan personal saja keuntungannya, tapi kita berdampak ke sosial nggak, gitu kan? Kalau mereka dampaknya sosial tersenyum semua, itu kekuatan kita jadi tinggi. Tapi kalau hanya untuk deposito kita, kekayaan kita itu mungkin lemah. Kalau udah kita dapat begitu, apa gitu kan? Kalau menurut saya, jadi ada tujuan besar. Kalau ke hulu itu saya ingin membuat tersenyum mereka dengan memberikan mensejahterakan apresiasi itu. ya. Kalau ke peminum teh, bagaimana si peminum teh itu enak, bangga dengan teh Indonesia. Jadi edukasi ke peminum teh, terus ke sana melayani. Nah, dua misi itulah yang selalu dari awal Arafati pegang. Kenapa Arafati sampai sekarang tetap terus? Karena ada semangat itu. Itu. Sebagai perempuan Bu, pengusaha, bagaimana Ibu melihat perempuan Indonesia ya dalam memilih karir sebagai pengusaha? Dilema pastinya. Karena di sana ada jiwa maskulin, bukan feminin. Jadi keberanian. Sebuah contoh, kalau kita mau menyelusuri ke negara baru, saya dulu waktu tahun berapa ya, bagaimana ini negara tetangga kita itu minumnya teh Arafah. Saya menyelusuri dari mulai Brunei sampai Thailand, Perlis. Saya bawa teh, jadi di sana kalau di Malaysia atau di Singapura ada mama-mama ya. Nah, minumnya teh. Bagaimana saya masuk ke mereka. So, perjalanan terus seperti itu gitu kan. Terus tidak ada misalnya saya Malaysia Singapura tuh seperti saya jualan ke itu aja ke Lampung, ke Sumatera, ke gitu. Jadi hati saya tuh seperti saudara aja. Terus sampai ke Perlis. Perlis itu perbatasan Thailand dan Malaysia, Kedah. Kedah Perlis sampai saudara. Mama-mamanya saya isi untuk meminum dengan teh. Pakai produk Arafati, terus teh hijaunya, edukasi. Nah, dari sana kalau kita tidak leluasa waktu, tidak semangat, itu nggak akan tercapai. Buahnya setelah saya 3 tahun setelah itu, ya sampai sekarang rutin mereka. Jadi masuk ke mama-mama itu sekitar 8 ton sampai sekarang. Nah, sampai sekarang naik terus. Itu. Jadi ada sesuatu yang harus berani. Untungnya suami dan anak-anak ini bagaimana Ibu harmonisasikan antara keluarga dan bisnis ya Bu ya, tentunya menjadi bagian yang perlu Ibu bisa bicarakan bersama, pembagian tugas barangkali. Bagaimana Ibu? Kalau suami kan orang IT, jadi mendukung asik dia di depan komputer. Nah, kalau saya nungguin suami di depan komputer, akhirnya saya punya kegiatan sendiri, kegiatan ke masyarakat, ke belakang. Kolaborasi antara IT dan produk Ibu? Karena suami konsultan perkebunan, sekarang semua teh di Indonesia konsultan IT-nya membangunnya oleh suami, mulai dari Sosro, Cakra, Tambi, Pagilana, nah semua itu, terus macam-macam lah. Jadi saya pas gitu kan, terus anak-anak pun sudah sejalan ya Bu ya, artinya Ibu dari segi produksi ini, dari pengembangan informasi teknologinya. Jadi dia punya database banyak. Terus anak-anak sudah saya titipkan ke Allah aja ya. Sekarang udah pada nikah semua. Alhamdulillah. Jadi mereka juga ada yang meneruskan. Mereka mungkin saya usaha Ibu.
contoh mental entrepreneur. Tetapi bisnis nggak usah teh juga nggak apa-apa, tapi mental entrepreneur. Jadi teh itu mainan ibu. Tapi kalau anak-anak punya mainan sendiri ya. yang ada profesional, ada yang bisnis, ada yang apa. Tetapi mental sudah kita kasih contoh. Dan mereka kalau disuruh cerita teh pasti tahu. Karena keterlibatannya mulai terlibat dari kecil, awal ya Bu ya, artinya dari kuliah sampai dia ada anak pertama kuliah di Malaysia dan di Sirakus Amerika, dia hanya jualan teh. Sambil jualan teh sampai sekarang dia punya bayar maca. Iya. Marketingnya tidak hanya ibu ya, tapi melalui anak-anak, dan marketingnya cukup efektif Bu, karena anak sendiri kan pasti sekolah. Iya, jadi biayanya bisa dibantu dari dia mulai ini ya, memasarkan teh Arafah. Jadi ketika dia jadi dokter, maka penelitiannya tentang teh. Semua dikaitkan dengan tapi teh. Tidak saya minta, mereka sendiri. Mungkin itu sudah, maksudnya gini Bu, kalau kita meneliti ya kan harus sesuatu yang mereka yakini. Saya tahu betul ini apa yang harus saya lihat, saya teliti sama, dan nanti menghasilkan sesuatu yang baru pasti ya Bu ya. Jadi ada sesuatu yang ya kita kasih contoh orang tua. Contohnya yang benar, jadi mereka itu kecerdasan sosial, kecerdasan apa kita lakukan ketika kita menjadi pelayan pemetik teh, mau tidak mau mereka lihat dan mereka pasti mencontoh kita. Seperti jadi Ibu putrinya tadi di kedokteran. Saya dokteran, psikolog. Nah, penelitiannya salah satunya elektro dengan semua teh. Semua yang di Amerika dia ngambil tesisnya tentang bisnis kreatif teh. Yang di kedokteran tentang L-theanine. Yang di psikolog S2-nya ngambil tentang L-theanine juga. Kalau yang keempat dia membuatkan mesin dehidrator. Masya Allah, Ibu hebat. Ibu hebat nih, artinya menurunkan teh itu tidak produksi ANSI ya Bu ya, artinya itu bisa dimanfaatkan di kedokteran, psikologi seperti awal tadi Ibu ceritakan, dan salah satunya dan salah duanya adalah putri Ibu sendiri yang melakukan itu penelitian keduanya. Ada seniornya yang di rumah sakit Trimijati, yang di sana. Jadi macam-macam, akhirnya bisa jadi sejarah nih keluarga Arafati dengan berbagai disiplin ilmu tadi Bu. Cara pandang, ada manajemen, ada apa, teknologi, IT, semua cinta teh, semua cinta alam, semua cinta produk Indonesia. Makanya harus kita dari sudut manapun cinta itu harus muncul. Iya, artinya teh itu bisa dipandang atau bisa dimanfaatkan dari semua lini disiplin ilmu ya Bu. Betul. Kalau saya, karena selama ini kami orang awam ini kan teh itu hanya untuk diseduh. Bu ya. Betul. Hanya diseduh. Sampai situ ternyata gitu kan tadi itu hasilnya. Bahkan penelitian maca saya Bu yang MES 80 yang kasar itu dibeli di perusahaan Korea Tangerang untuk kasur. Jadi kasur aroma teh. Jadi teh yang maca itu dijadikan liquid Bu, disemprotkan ke busa. Jadi kayak fisioterapi ya Bu? Jadi aroma terapi teh maca. Perusahaan Korea. Jadi teh itu gaya hidup. Teh untuk minuman, teh untuk makanan, teh untuk lipstick, untuk body lotion, untuk pelembab, untuk apa. Terus ada teh untuk tidur, untuk kasur, untuk bantal. Yang aromaterapi itu ya Bu. Dan nanti mungkin di generasi cucu saya teh itu diambil oksigennya. Teh diambil oksigen. Nah itu yang saya sedang wacana dengan anak-anak ITB. Bagaimana ilmu apa ya mengambil oksigen dari hutan teh. Nanti pasarnya Jakarta deh.
menghirup oksigen, Polusinya tinggi ya Bu ya. menghirup oksigen Iya. teh gitu. Bisa juga Bu. Iya. Jadi mobil itu perlu dilengkapi dengan Oksigen itu tadi Bu. dihirup-hirup Dihirup kecil. itu, Nah, iya. saya berpikir begitu. Bayangkan ketika COVID, Dia inovasi. ya, ketika Bu. COVID, Iya. kekurangan oksigen apa yang terjadi? Banyak yang Banyak meninggal. Iya. Jadi oksigen itu penting. Biasanya bilang nanti pohon teh itu utuh, tapi diambil oksigennya. Pohonnya Iya. utuh, Iya. diambil oksigennya gitu. Dari oksigen teh, dari hutan teh, hutan Iya. Kalimantan, dan apa mungkin. Iya. Tapi saya belum tahu ilmu apa yang ini. Iya. Cuman saya baru wacana. Insya Allah Bu. Kan kita selalu ini ya berpikir Iya. ke masa depan yang Bisa. berkaitan teh dan ini ya Bu ya, mudah-mudahan Ada iya, Bu. Jadi nanti ada oksigen teh yang bisa dibawa. ya, Artinya dibawa kan kecil-kecil gitu. karena kita lebih mudah untuk yang ini ya Bu, yang mudah dibuat travel, yang mudah untuk Yang kecil gitu Bu, Iya, biru-biru. yang Saya biru. lihat di Jepang tuh gitu. Saya bilang itu oksigen apa? Saya bisa buat Iya. teh yang seperti itu cuman. Iya Dan bisa ada Bu, jalan. bisa. Pasti ada jalan Ke keluarnya. depan. Iya. Yang paling berkesan selama Ibu membangun Arafati apa Bu? Yang paling berkesan yang itu menjadi penyemangat Ibu untuk terus tadi tuh kalau saya dengar Ibu ingin membangun ini kan jadi itu membangkitkan kita untuk selalu berinovasi. Inovasi. Apa yang paling berkesan? Saya tuh paling merasa satis bangga itu ketika anak muda minum teh Indonesia. Dengarkan ya anak muda Indonesia dengan teh Indonesia. Jadi ketika saya Indonesia. kalau saya pameran, kenapa saya suka pameran? Karena saya akan mengubah mindset anak muda tentang teh Indonesia. Jadi ketika mereka tidak tahu teh, tidak apa, ketika itu ngobrol dengan kita terus minum teh, makan teh dan bangga, itu adalah keberhasilan bagi saya. Dan sebagai orang tua ya, Bu, ya, keberhasilan bagi bahwa ini anak muda nih udah diisi nih. Kemarin saya kedatangan anak muda Jakarta Bu, berenam. Nah, dia itu keluaran SMA dan diterima di berbagai negara. Ada yang di Kanada, Australia, di Inggris, dan empat di luar negeri, 2 itu di UI dan di BINUS. Mereka membuat PT tentang itu. Dan itu dia ingin menjual teh ke negara-negara yang dia datangi. Yang mereka ini ya saya terima bangga banget gitu. Oh. Kenapa anak keluaran SMA membuat PT dan menjual teh gitu? Iya. Dia bangga. Itu adalah menurut saya kedatangan tamu yang terhormat bagi saya. Karena ke depan tuh seperti itu. Mereka bangga komoditi Indonesia sama teh dan dia ingin bisa keluar ya. mengembangkan. Satu lagi di Cina dia ingin mengembangkan. Jadi kemarin tuh akhirnya dia white label. Jadi produk saya itu bisa white label Bu, bisa label bisa apa. Buat label mereka dan bawa mereka itu ke sana. Mungkin nanti akhir Juli ini mereka pergi ya di sana. Jadi bawa produk masing-masing untuk cari buyer. Bayangkan itu kebanggaan. Nah waktu itu saya ketemu kamu di mana? Gitu kan? Bu di Trade Expo Internasional. Oh iya ingat. Jadi waktu di pameran ketemu anak-anak itu di TEI, saya lupa lagi dia ingat. Datang seperti saya ingat Bu berapa puluh tahun yang lalu ya Bu ya, saya ingat loh Bu, saya membeli produk Ibu, membeli juga selain teh coklatnya, terus ada Fitbar nggak salah ya? Betul. Jadi begitu saya ingin buat proses, perlu diangkat ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini ya Bu ya. Nah strategi Ibu apa ini nanti? Yang mana? Ke depan nih? Ya ke depan tetap pemasaran ya, tetap edukasi, tetap membenahi. Kemarin kan kita dibeli banyak Turki ya Bu ya. Jadi saya ke kebun itu ingin fokus, sekarang sedang trennya matcha, maka saya berfokus dengan matchanya. Karena yang membuat matcha ternyata saya. Jadi itulah yang harus ini ya Bu ya, kita matcha yang fokus. Matcha itu hanya produk Arafati yang kita yang buat di hulu. Kebanyakan mereka kan dari Jepang. Kalau saya bisa ada
namanya membuat teh, Iya. kan masih hidup lagi kita. Iya. Ya udah bisa kita buat. Dan kemarin ada investasi dari Turki. Kamu perlu mesin apa? Saya bilang perlu mesin ini. Jadi rencana nanti mesin datang, kita benahi kebun, kita produk mesin itu untuk matcha lebih banyak untuk ke Turki. Oh, untuk ke Turki Kita ya. kerjasama dengan atas perdagangan sana. Mereka juga punya produk teh yang Artisan, iya yang kayak buat kecil itu loh, Bu, ya, apa yang agak lembut, terus kalau di waktu itu saya beli dan itu cukup awet dan kayak teh hijau. dimasukkan kecil ya. Iya. Mereka maju, tapi buah-buah kering beli dari kita, rempah-rempah kering beli dari kita, nanti tehnya hijaunya dari kita, white tea-nya dari kita, mereka yang racik. Oh, Itu kan bahan baku iya. dari kita. Matcha yang bahan baku tuh rosella, bunga telang, lemon, nanas dari kita. Itu banyak dari Indonesia. Jahe, kunyit, Rempah-rempah ya. dari kita. Iya. Kita buat yang dari sana, serai, terus jahenya ukurannya begini, gitu kan. Iya. Kalau tehnya teh hijau, teh putih, matcha, black tea. Jadi kita kerjasama. Jadi